杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat popil hitam raksasa itu merasuk ke dalam tubuh Yangke dan menyatu dengannya, pikiran Yangke menjadi agak kabur. Berbagai emosi negatif yang selama ini terpendam di dalam hatinya seolah ditarik keluar oleh sesuatu. Meledak sekaligus membuatnya memancarkan aura yang sangat jahat. Rune iblis yang rumit dan kompleks merambat di kulitnya. Semakin gelap seiring masuknya energi iblis. Kekuatan yang jauh melebihi tingkat pertama alam sumber do bergejolak di dalam dirinya, memengaruhi jati dirinya dan menyebabkannya kehilangan dirinya sendiri dalam kegembiraan dan kesenangan, karena tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Niat membunuh yang pekat dan dorongan destruktif muncul di dadanya, terutama terhadap makhluk hidup yang berdaging dan berdarah. Menyulut dorongan kuat untuk membantai mereka. Kesadarannya tenggelam, diselimuti kegelapan tanpa batas. Tidak dapat melihat cahaya apapun. Ditakdirkan untuk menjadi salah satu iblis seiring berjalannya waktu. Tetapi pada saat itu, di dalam kegelapan tanpa batas itu, cahaya samar, seperti pisau tajam yang menembus kegelapan, perlahan mekar. Cahaya itu bersinar dengan 7 warna, sangat indah. Sinar 7 warna menembus energi iblis yang tak terbatas, menyinari Yangke dan memberinya kehangatan yang luar biasa. Seolah-olah dia telah membeku sepanjang malam di tengah musim dingin, dan akhirnya menunggu datangnya sinar matahari. Aura jahatnya tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya, berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang dengan cepat. Kesadaran Yangke yang hampir tenggelam tiba-tiba jernih sesaat. Dia menggetakkan giginya dan memincingkan matanya untuk melihat ke depan. Dalam penglihatannya, bunga teratai yang memancarkan cahaya 7 warna muncul dan menghilang. Teratai 7 warna itu tidak besar. Dibandingkan dengan energi iblis yang tak terbatas, itu seperti membandingkan lumpur dengan awan. Tetapi tempat di mana ia berada telah menjadi tempat perlindungan terakhir di dunia gelap ini. Teratai penghangat 7 warna. Pikiran Yangke tiba-tiba jernih, menyadari bahwa dia tanpa sadar telah membentuk jiwa dan tubuh roh ilahi. Memasuki lautan kesadarannya dan cahaya 7 warna itu jelas terpancar dari teratai penghangat 7 warna. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia segera bergegas menuju lokasi teratai roh penghangat 7 warna. Sesaat kemudian, dia berdiri di benang sari teratai itu. Cahaya 7 warna menyelimutinya, menghilangkan semua emosi negatifnya. Setelah kepulan asap hitam keluar dari tubuhnya, Yangke akhirnya sadar sepenuhnya. Melihat sekeliling, seluruh lautan kesadarannya diselimuti kegelapan tanpa batas. Bahkan peta bintang yang seharusnya ada di atasnya pun tanpa cahaya. Di seluruh dunia ini, selain cahaya terang yang dipancarkan oleh teratai roh penghangat 7 warna, tampaknya tidak ada yang lain. Sebuah mata hitam besar melayang di atas lautan kesadarannya, menatap dingin ke arah Yangke, tanpa emosi apapun. Yangke tidak bisa melihatnya, tetapi ini adalah lautan kesadarannya. Dia dapat dengan jelas merasakan tekanan dan kemauan yang tak terbatas yang terpancar dari mata hitam tunggal itu. Berusaha menghancurkan pertahanan jiwa Yangke dan menodai jiwanya. Namun di bawah perlindungan teratai roh penghangat 7 warna, harta karun tertinggi langit dan bumi. Setiap serangan tak terlihat dengan mudah dimurnikan oleh cahaya yang memancar. Tidak hanya itu, tetapi serangga-serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, melesat keluar dari teratai penyejuk jiwa. Ini adalah serangga pemakan jiwa.
ini adalah serangga-serangga aneh yang diperoleh Yangke di tahun-tahun awalnya di benua Tongsuan. Namun seiring bertambahnya kekuatan Yangke, mereka menjadi tidak berguna dan dibiarkan bertahan hidup sendiri di Pulau Tujuh Warna yang dibentuk oleh teratai penyejuk jiwa. Bertahun-tahun pemeliharaan telah menghasilkan jumlah mereka yang tak terbayangkan. Sekarang, yang mengejutkan Yangke, mereka semua terbang keluar dari teratai penyejuk jiwa dan tersebar ke segala arah. Dimanapun mereka lewat, serangkaian suara retakan yang merdu terdengar, dan energi iblis kuno yang telah menyerang lautan kesadaran Yangke tampak ditelan. Serangga pemakan jiwa bahkan dapat menelan energi iblis. Yangke sangat terkejut. Seiring waktu berlalu, serangga pemakan jiwa yang menyerap energi iblis tumbuh semakin besar. Awalnya mereka adalah kelompok yang tak terlihat. Bahkan ketika Yangke melepaskan mereka untuk bertarung, musuh-musuhnya sama sekali tidak dapat melihat mereka. Tetapi sekarang, di dalam lautan kesadaran Yangke, ukuran mereka meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Tidak hanya itu, tubuh mereka secara bertahap berubah menjadi hitam pekat, dan runa iblis yang kompleks dan halus mulai melilit bentuk mereka. Masing-masing memancarkan aura yang sangat misterius. Dalam waktu singkat, setiap serangga pemakan jiwa menjadi sebesar butir beras. Dan mereka masih tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Di dalam lautan kesadarannya, energi iblis mulai bergejolak tanpa henti. Tampaknya energi iblis memiliki kesadarannya sendiri, berusaha menghindari dimangsa oleh serangga pemakan jiwa. Tetapi ini adalah lautan kesadaran Yangke, di mana mereka bisa bersembunyi. Gumpalan energi iblis seperti daun yang digigit ular sutra dengan cepat memperlihatkan celah-celah besar. Yangke mengamati dalam diam sejenak, tidak yakin apakah ini berkah atau kutukan. Tetapi karena menguntungkan situasinya, dia tidak mempermasalahkannya. Detik berikutnya, dengan sebuah pikiran, dia memerintahkan teratai pemanas tujuh warna untuk terbang tinggi ke langit, menghadap pupil hitam raksasa yang tersembunyi di kegelapan tak terbatas. Energi iblis perlahan menghilang, akhirnya memperlihatkan bentuk pupil hitam itu. Bahkan di dalam lautan kesadaran Yangke, pupil itu masih menempati setengah langit. Yangke yang berdiri di hadapannya tampak sekecil semut. Sinar cahaya tujuh warna berkedip dan muncul kembali, membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuh Yangke. Seperti benda langit yang bergerak, lingkaran cahaya raksasa itu tiba-tiba meluas keluar. Keluar atau hancur total. Dengan sebuah pikiran, guntur bergemuruh turun dari langit. Guntur itu seperti pedang tak terlihat yang menusuk pupil hitam, menyebabkan bentuknya berputar dan berubah. Setelah beberapa saat, pupil hitam itu kembali stabil. Pupil yang gelap dan dalam seperti lubang hitam tetap berdiri tak bergerak. Jadi ia benar-benar tidak memiliki pikiran asli, hanya sisa kehendak yang tersisa. Yangke merenung. Sebelumnya memang memiliki beberapa kecurigaan, tetapi tidak sepenuhnya yakin. Namun setelah penyelidikan ini, ia akhirnya mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Makhluk bermata satu itu tidak lagi memiliki pikirannya sendiri, hanya sisa kehendak iblis kuno yang tersisa. Lagi pula di era kuno yang jauh itu, banyak makhluk kuat di alam kaisar telah menghancurkan tubuhnya dan menghapus semua jejaknya, dan pikirannya sendiri telah lama lenyap. Karena itu tidak ada cara untuk berkomunikasi dengannya. Ekspresi Yangke berubah serius dan ia mengaktifkan kekuatan teratai pemanas tujuh warna. Detik berikutnya cahaya tujuh warna yang menyilaukan meledak, berubah menjadi cahaya bilah tajam yang menusuk ke arah makhluk bermata satu hitam itu. Pada saat itu juga, makhluk bermata satu hitam itu benar-benar menatap Yangke dengan tajam, lalu perlahan menutup matanya. Suara dahsyat menggema di seluruh langit dan bumi. Anda memiliki aura iblis, jadi saya mempercayakan semuanya pada Anda untuk menyaksikan akhir dunia ini,
untuk menyaksikan kehancuran langit dan bumi ini. Aura ganas yang tak tertandingi menyebar dan makhluk bermata satu hitam yang tertutup itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya hitam, melesat ke arah Yangke. Yangke terkejut dan segera mengendalikan pikirannya untuk melawan. Pada saat yang sama, teratai pemanas 7 warna mulai berputar cepat. Cahaya 7 warnanya yang tak berujung membentuk penghalang dalam upaya untuk menghentikan invasi cahaya hitam tersebut. Namun semua itu sia-sia. Cahaya hitam itu dengan mudah menembus penghalang teratai pemanas 7 warna, merobek pertahanan Yangke dan langsung memasuki tubuhnya. Detik berikutnya, Yangke merasakan sakit yang menyayat hati di jiwanya. Seluruh tubuh spiritualnya tidak dapat lagi dipertahankan dan runtuh. Segera setelah itu kesadarannya kembali ke tubuh fisiknya dan dia meraung. Raungan seperti binatang buas yang terluka melolong di pegunungan, diselubungi oleh energi iblis yang bergelombang. Wajah dan sosok Yangke benar-benar tertutup. Satu tangannya erat menutupi mata kanannya, dari mana darah emas terus mengalir. Ini 10 mil jauhnya, Hua Qingxi dan pria bermakafu benar-benar tercengang. Sejak Yangke mengalami transformasinya hingga sekarang, mereka telah menyaksikan seluruh kejadian dan tentu saja memiliki pemahaman yang samar tentang apa yang telah terjadi. Di mata mereka, energi iblis hitam pekat yang telah menyelimuti puluhan ribu mil telah mengalir ke tubuh Yangke dan menghilang dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Banyak sekali iblis berlutut di tanah, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, energi iblis di dalam diri mereka telah lenyap sepenuhnya. Tanpa perlindungan energi iblis, iblis-iblis yang awalnya ganas ini menjadi sangat lemah dalam waktu singkat. Meskipun mereka tidak dalam bahaya maut, mereka sangat melemah, dan wajah mereka kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Para binatang buas dan bahkan lebih panik, melarikan diri dalam kekacauan. Sinar matahari kembali ke bumi, membawa kehangatan, tetapi pria bermakafu dan Hua Qingxi merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasakan tekanan yang sebanding dengan ahli alam kaisar yang berasal dari Yangke. 10 mil jauhnya. Tekanan ini sangat jahat, tampaknya dipenuhi dengan aura berdarah, secara naluriah menolak aura makhluk hidup. Detik berikutnya, Yangke yang gemetar hebat tiba-tiba tenang. Tangannya yang sebelumnya erat menutupi mata kanannya perlahan mengendor, dan dia mengulurkan kedua tangannya di depan mata, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu. 2 berkas cahaya melesat keluar dari kegelapan. Satu berwarna emas, yang lainnya hitam. Mata kiri pupil vertikal emas yang megah dan mata kanan pupil horizontal hitam yang kacau. Keduanya bergetar hebat di tempat mata Yangke berada, menciptakan kontras yang mencolok. Apa ini? Pria bermakafu benar-benar tercengang. Meskipun dia berasal dari istana suci terbang, dia tidak mengerti monster macam apa dengan mata seperti itu yang dilihatnya. Tepat setelah dia selesai berbicara, kedua tatapan dengan warna yang sangat berbeda itu tiba-tiba beralih ke arahnya dan Hua Qingxi. Tidak baik. Saat Hua Qingxi bertemu dengan tatapan itu, dia merasakan beban berat tiba-tiba di kepalanya. Wajah cantiknya berubah drastis dan dia berteriak, "Lari!" Sambil berbicara, dia membuat seget tangan dan dengan suara keras dia berubah menjadi ratusan kupu-kupu berwarna-warni, terbang ke segala arah. Melihatnya pergi dengan begitu cepat, pria bermakafu menyadari bahwa dia telah tersandung ke dalam bencana. Dalam tergesa-gesanya, dia menggigit lidahnya, memuntahkan seteguk darah. Diselubungi lapisan cahaya merah, dia mundur dengan cepat, menempuh puluhan mil dalam sekejap mata. Pria bermakafu memiliki tingkat kultivasi yang kuat, yaitu tingkat ketiga alam sumber Dao. Dan kecepatannya luar biasa cepat ketika ia fokus untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, ia telah membakar darah esensinya dan melarikan diri lebih dari 100 mil jauhnya.
Menoleh ke belakang dengan rasa takut yang masih membekas, pria bermaka Fu terkejut. Di tempat yang jauh itu, Yang Ke tidak terlihat. Ia sepertinya menghilang tiba-tiba. Hati pria bermaka Fu mencengkam dan rasa takut dan gemetar yang tak dapat dijelaskan mulai menyebar. Fluktuasi spesial yang kacau datang dari depan, dan sesosok hitam pekat tiba-tiba muncul. Sosok itu diselimuti energi iblis yang tak terbatas, menutupi wajahnya, tetapi cahaya emas dan hitam yang terpancar dari wajahnya membuat pria bermaka Fu merasa seolah-olah ia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bertemu dengan kedua tatapan itu, pikirannya membeku, kesadarannya menjadi kacau dan jiwanya gelisah. Ia meraung dan langsung memanggil tombak pendeknya, membentuk segel tangan yang rumit. Dengan panik menuangkan energi sumbernya ke dalam tombak. Dengan desisan, tombak pendek itu membesar dengan kecepatan yang menakutkan, berubah dalam sekejap mata menjadi objek kolosal sepanjang lebih dari 10 zang. Dengan sedikit getaran, tombak itu melesat langsung ke arah Yang Ke. Ini adalah metode serangan terkuat dari pria bermaka Fu. Dia memiliki kepercayaan diri mutlak dalam serangan ini. Bahkan seorang ahli alam kaisar yang kuat pun tidak akan berani mengabaikan serangan seperti itu. Yang Ke, seperti iblis-iblis itu, tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, hanya memiliki metalitas haus darah. Menghadapi bahaya yang akan datang, dia tidak menunjukkan niat untuk menghindar, tetapi membeku di tempatnya. Hanya ketika tombak pendek itu hampir mengenainya, dia secara naluriah melayangkan pukulannya. Tinjunya diselimuti aura hitam pekat, padat dan gelap. Mencari kematian! Pria bermaka Fu tidak bisa menahan kegembiraannya. Matanya melebar, ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ingin menyaksikan Yang Ke dihancurkan oleh serangannya. Luar! Raungan yang mekakkan telinga bergema. Yang Ke tetap tak bergerak, tetapi tombak pendek di jarak dekatnya dihantam oleh kekuatan yang dahsyat. Cahaya pada tombak yang panjangnya lebih dari 10 kaki tiba-tiba meredup, memperlihatkan bentuk dan ukurannya yang sebenarnya. Kemudian tombak itu jatuh ke kejauhan dengan kecepatan yang lebih cepat daripada saat datang, menghilang tanpa jejak. Mata pria bermaka Fu hampir keluar dari rongganya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menggosok matanya dengan keras dan melihat lagi, dan memang melihat bahwa Yang Ke tidak terluka. Pada saat ketidakpercayaan itu, Yang Ke tiba-tiba mengangkat tangan. Sejumlah besar energi iblis murni meluap dari tubuhnya, menyebar ke lengannya, membuatnya semakin panjang dan besar. Dalam sekejap mata, telapak tangan hitam pekat yang besar terbentuk. Telapak tangan itu menghantam langsung kepala pria bermaka Fu. Itu seperti gunung hitam pekat yang turun dari langit, membawa kekuatan penghancur dunia. Pria bermaka Fu ketakutan dan buru-buru mencoba menghindar, tetapi yang membuatnya putus asa. Dia mendapati bahwa ruang di sekitarnya secara misterius menjadi padat dan kental. Seolah-olah dia telah dipenjara. Dia tidak bisa menghindar. Wajah pria bermaka Fu memucat pasi sambil berteriak. Ia menciptakan artefak pertahanan berbentuk perisai, menyalurkan energi sumbernya ke dalamnya. Perisai itu seketika berubah menjadi penghalang di atasnya. Tidak hanya itu, ia terus-menerus melakukan segel tangan dengan cepat mengucapkan, "Langit, bumi, mendalam, bela diri." Energi sumbernya melonjak liar. Sebelum ia sempat melepaskan teknik rahasia yang tak terjelaskan ini, telapak tangan hitam pekat menghantam ke bawah. Penghalang berbentuk perisai itu hancur seperti cermin, retak menjadi celah-celah yang tak terhitung jumlahnya dan hancur berkeping-keping, tidak memberikan perlindungan sama sekali. Kemudian, telapak tangan raksasa itu menghantam pria bermaka Fu. Ia hanya mampu berteriak ketakutan sebelum terdiam. Telapak tangan raksasa itu perlahan menghilang, hanya menyisakan jejak tangan besar dan genangan daging lembek di tanah. Di bawah serangan telapak tangan itu, bahkan pria bermaka Fu dengan kultivasinya di tingkat ketiga alam sumber Do tidak dapat menahannya dan langsung mati. Semua hartanya, bahkan cincin spesialnya hancur berkeping-keping. Isi cincin spesialnya secara permanen dibuang ke kehampaan.
Setelah melakukan semua itu, Yang Ke tanpa ekspresi mendongak dan melirik ke arah lain. Di sana, Hua Qingsing yang telah melarikan diri terpisah dari pria bermaka Fu, menoleh dengan ketakutan. Matanya yang indah bergetar. Dia samar-samar mendengar teriakan dari kejauhan yang membuatnya ketakutan, menyebabkannya melarikan diri lebih cepat. Namun saat itu, ruang di depannya menjadi kabur dan sesosok gelap menghalangi jalannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wajah cantik Hua Qingsing berubah drastis. Hatinya terasa hancur. Dia dan pria bermaka Fu telah berpisah dan dia telah menyaksikan Yang Ke mengejarnya. Namun hanya dalam beberapa tarikan nafas, Yang Ke telah menyusul dan membunuhnya, lalu menghalangi jalannya. Bahkan seorang ahli alam kaisar yang kuat pun tidak mungkin melakukan ini. Menatap sosok gelap itu dan merasakan aura kekerasan dan haus darah yang terpancar darinya, wajah Hua Qingsing memucat dan bibirnya terasa pahit. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi memaksakan senyum, memperlihatkan pesona dan kecantikannya yang memikat dengan sedikit rasa takut. Jika pihak lain bisa langsung membunuh pria bermaka Fu, itu berarti dia juga bisa dengan mudah melenyapkannya. Apakah dia melawan atau tidak, itu tidak akan berpengaruh. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah membangkitkan kebijaksanaan tersembunyi di dalam diri Yang Ke. Adik kecil, Hua Qingsing memanggil dengan lembut. Suaranya luar biasa lembut. Bisakah Anda minggir? Anda menghalangi jalan saya. Yang Ke tetap tak bergerak, hanya berdiri di sana. Diam-diam menatapnya seolah-olah dia orang asing. Cahaya kemasan dan hitam yang terpancar dari matanya membuat Hua Qingsing merinding. Namun dia tak berdaya. Dia merasa seperti domba yang menghadapi raja hutan yang ganas. Nyawanya dipertaruhkan. Satu-satunya hal yang memberi Hua Qingsing sececah harapan adalah Yang Ke tidak menyerangnya saat mereka bertemu. Ini saya, adik kecil. Apa Anda tidak ingat saya? Hua Qingsing menyisir sehelai rambut ke belakang telinganya dan terus mencoba. Entah itu keberuntungan atau kesialan, kata-katanya tampak menggerakkan Yang Ke. Pupil matanya yang berwarna dua bergetar hebat sekali lagi, seolah instingnya sedang melawan sesuatu. Adik kecil, saya baru saja menyelamatkan hidup Anda, dan Anda tidak ingin membunuh saya, kan? Pakaian Hua Qingsing basah kuyup oleh keringat dingin, memperlihatkan sosoknya yang indah. Butiran keringat besar mengalir di wajahnya. Wajahnya pucat, namun ia tetap mempertahankan ketenangan yang dipaksakan. Diselubungi energi iblis, Yang Ke tiba-tiba menutup kepalanya dengan tangannya, mengeluarkan raungan rendah. Hua Qingsing terkejut dan buru-buru mundur beberapa langkah. Tapi kemudian dia berpikir bahwa dengan kekuatan lawannya saat ini akan sia-sia baginya untuk mundur lebih jauh. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan hanya berdiri diam. Jika Anda tidak bicara, saya akan pergi. Hua Qingsing bertanya dengan lembut dan melihat Yang Ke tidak bereaksi, dia sangat gembira dan berkata, kalau begitu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu, dia sekali lagi menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi 100 kupu-kupu, seketika berubah menjadi kupu-kupu berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang menjauh seperti angin puting beliung. Tetapi pada saat ini, Yang Ke dengan geraman rendah tiba-tiba berdiri tegak, mengulurkan tangan dan meraih tempat kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya itu berada. Kupu-kupu itu berhamburan dan tubuh Hua Qingsing muncul kembali. Wajahnya sangat jelek. Dia segera merasa agak malu dan marah dan berteriak. Apa yang Anda inginkan? Anda tidak mengatakan sepatah kata pun dan Anda tidak membiarkan saya pergi. Bunuh saja saya. Yang Ke mengabaikannya dan meraih tempat di mana dia berada. Hati Hua Qingsing langsung mencengkam dan dia berseru kaget. Saya hanya bercanda, mengapa Anda menganggapnya serius? Saat dia berbicara, dia mati-matian mencoba melawan dengan mengumpulkan energi sumbernya. Namun keberadaan kekuatan antara dirinya dan Yang Ke cukup untuk dengan mudah menghancurkannya. Sebelum ia sempat mengumpulkan energi sumbernya, Hua Qingsing merasakan tubuhnya menegang, seolah diselimuti oleh kekuatan tak terlihat. Perasaan sesak nafas menyelimuti-nya dan sesaat kemudian ia merasa pusing. Pikirannya kosong dan semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, Hua Qingsing berdiri dengan tatapan kosong di lapangan terbuka yang luas. Wajah cantiknya pucat pasi.
Ia menoleh dan melihat sekeliling, mendapati tanahnya datar dan dikelilingi hutan lebat. Angin sepoi-sepoi yang sejuk dan menyenangkan bertiup. Dan ini bukan alam bintang. Hua Qianxing segera merasakan perbedaan antara tempat ini dan batas bintang. Ia tidak bisa menjelaskan perbedaannya dengan tepat. Tetapi ia yakin bahwa tempat ini jelas bukan alam bintang. Apakah saya sudah mati? Hua Qianxing berdiri di sana dengan tatapan kosong. Kematian tidak seram yang ia bayangkan. Ia telah mati tanpa merasakan apapun. Akankah ia berakhir di tempat seperti ini setelah kematian? Di mana pria menyebalkan dari istana suci terbang itu? Mungkinkah ini dunia bawah yang legendaris? Berbagai pikiran berkecamuk di benak Hua Qianxing, membuat kepalanya berputar. Jadi dia tidak membunuh Anda, tetapi malah membawa Anda ke sini. Sepertinya diri saya yang asli masih memiliki kesadaran, setidaknya sebagian. Tiba-tiba suara menggelegar menggema di telinga Hua Qianxing, begitu keras seperti dentuman genderang perang, membuatnya terkejut. Siapa? Wajah cantik Hua Qianxing berkerut ketakutan saat dia berteriak, menoleh untuk melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapapun. Atas! Lihat ke atas! Suara itu terdengar lagi. Dengan waspada, Hua Qianxing segera mendongak. Di depannya berdiri dua struktur seperti pilar di sampingnya. Dia telah melihat pilar-pilar ini ketika dia tiba, tetapi masih terhuyung-huyung karena keadaan kematiannya. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah diperiksa lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa pilar-pilar ini menyerupai paha, tetapi tidak memiliki struktur daging. Seluruhnya terbuat dari batu aneh. Tatapannya terus ke atas dan ekspresinya Hua Qianxing berubah drastis. Dari terkejut dan bingung menjadi kaget dan ngeri. Sebuah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Begitu dia bisa melihat benda-benda di sekitarnya dengan jelas, Hua Qianxing menyentuh tanah dengan ringan dan melayang puluhan kaki jauhnya. Dari sudut pandang yang lebih tinggi ini, Hua Qianxing akhirnya melihat mereka lebih jelas. Matanya yang indah bergetar dan dia langsung kebingungan di tengah angin. Batu, raksasa batu. Hua Qianxing tergagap lama sebelum akhirnya berhasil mengucapkan beberapa kata. Pemandangan di hadapannya benar-benar tak terbayangkan. Sosok kolosal itu menjulang lebih dari 10 lantai. Memiliki fitur yang tajam dan wajah yang tampak sederhana. Namun matanya bersinar dengan cahaya yang cerah dan cerdas. Setiap gerakan, setiap langkah seolah membuat langit dan bumi bergetar. Seolah-olah troll gunung telah terbangun dari mitologi kuno. Memberikan Hua Qianxing kejutan yang tak terbayangkan. Raksasa batu? Itu bukan berlebihan. Avatar yang terkekeh pelan. Meskipun sengaja menekan suaranya namun tetap sangat kuat. Apakah Anda hidup? Apakah Anda memiliki pikiran sendiri? Hua Qianxing bukanlah orang biasa, lahir di istana Dewa Bintang. Dia secara alami telah berhubungan dengan banyak rahasia yang tidak diketahui dunia luar. Oleh karena itu, setelah sesaat terdiam dan terkejut, dia segera pulih dan bertanya dengan heran. Tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak dapat mengingat makhluk apapun di dunia yang menyerupai yang ada di hadapannya. Anda pikir Anda sudah mati? Tubuh Dharma menggoda Hua Qianxing. Hua Qianxing tersipu lalu dengan gembira bertanya. Jadi, saya masih hidup. Ngomong-ngomong, Anda bilang dia yang membawa saya ke sini. Di mana ini? Tubuh Dharma terdiam sejenak, lalu menyipitkan matanya dan bertanya. Anda yakin ingin tahu? Hua Qianxing merutkan kening, rasa gelisah yang aneh muncul di hatinya, seolah mengetahui di mana tempat ini akan sangat merugikan. Tetapi rasa ingin tahu mengalahkannya dan dia masih menunjukkan tatapan rindu. Baiklah, karena dia tidak membunuh Anda dan membawa Anda ke sini, itu berarti Anda bisa melupakan kepergian Anda dari sini lagi. Jadi memberitahu Anda tidak akan menyakiti Anda. Mendengar tubuh Dharma mengatakan ini, wajah Hua Qianxing menjadi gelap dan dia segera menyadari bahwa kekhawatirannya telah menjadi kenyataan. Ini adalah alam mistik kecil.
ruang dalam harta karun Kaisar. Mutiara alam mistik, harta karun Kaisar, mutiara alam mistik. Wakingsing berteriak kaget. Wajah cantiknya berkerut karena takjub. Maksud Anda, tempat ini adalah dunia tersendiri, setara dengan pagoda 5 warna di istana Dewa Bintang saya? Kurang lebih. Tubuh Dharma mengangguk, tampak lelah karena berdiri, lalu duduk di tanah. Ia menyilangkan kakinya dan menatap Wakingsing, berkata, tetapi sebenarnya pagoda 5 warna dan mutiara alam mistik masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pagoda 5 warna di istana Dewa Bintang Anda memungkinkan murid untuk masuk dan berlatih dan memiliki banyak misteri. Tetapi mutiara alam mistik berbeda. Bentuk aslinya sangat kecil. Ia dimurnikan oleh makhluk yang kuat. Ia dapat dibawa oleh seseorang. Apakah Anda mengerti maksud saya? Wakingsing mengangguk kaku. Ia berasal dari istana Dewa Bintang. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksud tersirat tubuh Dharma? Pagoda 5 warna adalah harta terbesar istana Dewa Bintang. Fondasi istana itu sendiri. Karena banyak murid dapat memasuki bagian dalamnya untuk berlatih dan maju, memahami hukum langit dan bumi, dan menyerap kekuatan terfragmentasi dari hukum-hukum tersebut. Ini adalah harta karun kekaisaran tingkat tertinggi di seluruh alam bintang. Mutiara Xuanji jelas sebanding dengan pagoda 5 warna. Meskipun tidak memungkinkan untuk pelatihan dan mendapatkan manfaat, penggunaannya jauh lebih mudah. Jadi ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Dan pemiliknya sebenarnya adalah seorang seniman bela diri tingkat pertama alam sumber Do. Bahkan, bagi para ahli alam kaisar biasa, mendapatkan harta karun kekaisaran sangatlah sulit. Harta karun kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat ditempa sesuka hati. Pembuatan masing-masing membutuhkan akumulasi bertahun-tahun dan dedikasi individu-individu yang kuat. Jadi nilai harta karun kekaisaran jauh melampaui nilai harta karun rahasia tingkat sumber Do. Namun sekarang, seorang seniman bela diri tingkat pertama alam sumber Do memilikinya. Dan itu adalah harta karun kekaisaran yang setara dengan pagoda 5 warna. Jika berita ini menyebar, seluruh tokoh-tokoh kuat di alam bintang kemungkinan akan gempar. Semuanya mengejar Yangke untuk merebut harta karun itu. Bisakah saya berpura-pura tidak mendengar rahasia ini? Bibir Wakingsing berkedut tak terkendali. Sekarang, setelah Yangke mengirimnya ke Mutiara Xuanji dan mengungkapkan rahasia seperti itu, tidak ada yang akan membiarkannya pergi. Dengan kata lain, dia akan dipenjara di sini oleh Yangke seumur hidupnya. Hal ini membuat Wakingsing merasa lega karena dia tidak mati sekaligus sangat kesal. Tubuh Dharma tertawa terbahak-bahak. Sejak Anda dikirim masuk, nasib Anda sudah ditentukan. Pada titik ini, suara tubuh Dharma tiba-tiba menjadi rendah, berkata, dia tidak membunuh Anda, jelas karena mempertimbangkan kebaikan Anda yang telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Tetapi kondisinya sendiri sangat buruk. Dan dia mungkin tidak dapat mengendalikan nafsu darahnya. Jadi dia terpaksa menggunakan taktik ini. Begitukah? Sebenarnya Anda bukan tanpa kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Apa? Wakingsing sangat gembira mendengar ini dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kematian atau berjanji setia kepada tubuh utama saya dan mempersembahkan jejak jiwa ilahi Anda. Wajah cantik Wakingsing berubah dan dia berkata, tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin terjadi. Mengapa Anda harus begitu teguh, Nona muda? Apakah Anda benar-benar ingin tinggal di sini seumur hidup Anda? Tanya tubuh Dharma. Wakingsing terdiam, wajahnya menunjukkan pergumulan. Tiba-tiba dia berbicara lagi. Bajingan kecil itu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Mari kita tunggu sampai dia melewati cobaan ini sebelum kita membicarakannya. Tubuh Dharma mengangguk dan berkata, memang Anda perlu membicarakan ini dengannya secara pribadi. Saya hanya memberi Anda saran. Ekspresi Wakingsing tiba-tiba berubah dan dia berkata, ngomong-ngomong, mengapa Anda di sini? Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia menjadi bersemangat dan berkata,
Mungkinkah Anda juga dilempar ke alam swan kecil ini olehnya? Apakah dia memaksa Anda untuk mempersembahkan jejak jiwa ilahi Anda? Dia tampak seperti tiba-tiba menemukan jiwa yang sejiwa dalam kesusahannya. Matanya penuh kegembiraan. Namun tubuh Dharma memasang ekspresi aneh dan menghela nafas. Saya telah dipenjara olehnya selama puluhan juta tahun. Bajingan itu? Wakinsi menggertakkan giginya, tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menatap tubuh Dharma dengan curiga dan berkata, "Berapa umurnya tahun ini? Bagaimana dia menghitung puluhan juta tahun?" Tubuh Dharma mengeluarkan jari besar dan tebalnya dan menggaruk giginya yang kaku, sambil bergumam, "Jangan khawatirkan detail-detail ini, dia sedang dalam masalah sekarang. Lihatlah dan periksa apakah Anda mengenali orang-orang ini." Saat dia berbicara, tubuh Dharma tiba-tiba melambaikan tangannya. Lapisan riak yang terlihat tiba-tiba muncul di langit di antara dia dan Hua Qingxi. Seperti permukaan danau. Kemudian pemandangan aneh muncul di langit. Hua Qingxi menatap dengan seksama dan berseru kaget. "Ini..." Dia menyadari bahwa pemandangan di langit itu tepat di tempat Yang Ke berada. Saat ini Yang Ke masih diselimuti aura hitam pekat. Hanya pupil matanya yang memantulkan cahaya jahat. Tidak jauh dari Yang Ke, 3 orang membentuk segitiga mengelilinginya. Masing-masing dari mereka memiliki sikap yang mendalam dan teguh. Yang di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian linen sederhana. Meskipun tidak mencolok, pakaiannya rapi dan matanya berbinar dengan cahaya tajam yang menusuk. Yang di sebelah kanan adalah seorang pria parubaya bertubuh pendek dengan rambut dan janggut putih tetapi kulit berkemerahan. Dia merutkan kening, menatap Yang Ke dengan seksama. Sedikit rasa khawatir terlihat di wajahnya. Wanita di tengah adalah wanita yang bermartabat dan cantik dengan aura dingin dan acuh tak acuh. Wajahnya yang cantik tampak dingin dan gaun putihnya menambah pesona kedewasaannya. Setelah Hua Qingxi dilempar ke mutiara Xuanzi oleh Yang Ke, ketiganya tiba-tiba muncul entah dari mana, mengepungnya dalam gerakan menjepit. Masing-masing dari ketiganya adalah ahli alam kaisar yang kuat, terkenal di seluruh wilayah selatan, dan seseorang yang pernah dilihat Yang Ke sebelumnya. Mereka adalah pemimpin pasukan itu. Hua Qingxi langsung mengenali mereka. "Katakan pada saya," kata tubuh Dharma dari samping. Yang di sebelah kiri adalah Tuan Chen Wan Hao dari Tanah Suci Bela Diri Surgawi. Yang di sebelah kanan adalah Tetua Feng Ming Feng dari Istana Hua. Dan yang terakhir adalah Nyonya Go Sweeting dari Istana Ilahi Qingyang. "Itu mereka," seru tubuh Dharma dengan mengerti. Lebih dari setahun yang lalu, ketiga orang ini datang ke kota hutan Maple untuk menyelidiki keberadaan Luan dan Ponik di Gunung Kemurnian Gyo. Kemudian mereka bergabung dengan Xiu Yuyang dari Istana Dewa Bintang untuk merapal mantra guna membuka pagoda 5 warna dari jarak jauh. Memungkinkan para seniman bela diri kota hutan Maple untuk masuk dan berlatih. Yang Ke tentu saja telah melihat sosok mereka yang mengesankan saat itu. Yang Ke mengenal mereka, dan tubuh Dharma tentu saja juga pernah mendengar tentang mereka. Setelah mendengar Hua Qingxi mengungkapkan identitas mereka, tubuh Dharma tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Meskipun situasi Yang Ke saat ini tampak tak terkalahkan dan kekuatannya menakjubkan. Ketiga lawannya adalah kultivator alam kaisar dengan latar belakang luar biasa, dan wujud aslinya mungkin tidak sebanding dengan mereka. Terlebih lagi, semakin lama keadaan Yang Ke saat ini berlangsung, semakin sulit jadinya. Jika dia ditahan oleh ketiga orang ini, dia mungkin benar-benar dirusak oleh pikiran iblis dan berubah menjadi iblis. "Kita selamat!" Hua Qingxi sama sekali tidak menyadari kekhawatiran tubuh Dharma, berseru gembira dan sambil berbicara. Dia memanggil tubuh Dharma. "Batu besar, setelah ketiga master ini menaklukkan si bajingan kecil ini, kita bisa pergi." Tubuh Dharma mengangguk berulang kali, wajahnya tanpa ekspresi. Di luar, Chen Wen Hao dan yang lainnya berdiri tanpa bergerak. Alasan mereka datang ke sini tentu saja karena seseorang telah pergi melalui susunan teleportasi di kota hutan Maple.
untuk menyampaikan pesan. Mendengar bahwa segel iblis kuno telah pecah, memungkinkan energi iblis murni bocor keluar dan menyebabkan kehancuran yang meluas di sekitar kota hutan Maple. 3 kekuatan besar tidak ragu-ragu dan segera mengirimkan para ahli tingkat kaisar untuk menyelidiki. Chen Wenho dan 2 rekannya yang telah mengunjungi kota hutan Maple setahun sebelumnya secara alami menjadi target utama mereka dan dengan mudah menerima tugas tersebut. Ketiganya berangkat dari sekte masing-masing tanpa penundaan, menggunakan susunan spesial yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai kota hutan Maple dalam waktu sesingkat mungkin. Namun setibanya di sana, mereka menyaksikan energi iblis menghilang dan para iblis kembali sadar, terkejut dan curiga. Ketiganya mengikuti petunjuk, melacak sumbernya dan mencegat Yangke di sana. Pada saat ini, ketiganya dipenuhi keraguan. Kota kecil hutan Maple pertama kali melihat kemunculan Phoenix, dan setahun kemudian, segel iblis kuno muncul kembali seolah-olah peristiwa besar akan terjadi di sini, memberi mereka rasa absurditas. Mereka tidak bisa melihat wajah Yangke atau mengenalinya, tetapi energi iblis murni yang mengelilinginya memberi mereka bertiga rasa tertekan yang luar biasa. Seolah-olah energi iblis itu merupakan ancaman fatal, bahkan bagi mereka yang berada di alam kaisar. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.